Yo ho hoi, yo ho hoi, yo ho hoi hoi. It's review time. Review. Gatai. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Selamat datang di Putro Toys. Kali ini kita akan mereview mini pla yang lagi jadi bahan omongan nih sekarang nih, yaitu mini pla Tukayo. Mini pla ini punyanya dari Six Ranger-nya Zenkaiger, yaitu Tukaiser. Dan ini bisa dibilang penerus ya X Emperor lah kayak gitu. Jadi langsung aja kita review artbox ya. Di bagian depan sudah terlihat dari si Riki dan juga Katanar. Lalu ada si Tukaiser yang mode Riki dan juga mode Katanar. Lalu di sini ada line up-nya. Di sini ada Six Ranger-nya. Lalu kita ke sampingnya seperti ini. Dan di belakangnya seperti ini. Lalu samping satunya lagi seperti ini. Dan bagian atasnya seperti ini. Di sini terlihat jelas si Yohohoi. Yaitu bisa dibilang copycat-nya nggak ya? Copycat dari si Gokai Red. Karena desainnya tuh mirip banget. Jadi langsung aja kita buka. Kita ambil satu buat kita review boxnya. Jadi dia ada dua gambar kalau tidak salah. Nah bener, ada dua gambar seperti ini. Lalu di belakangnya seperti ini. Sampingnya sama, bagian atasnya juga sama. Jadi yang membedakan cuman bagian depannya aja kayak gini. Jadi langsung aja, ayo kita rakit. Ini dia mini plat Tukayo yang sudah kita rakit tadi. Dan kalian bisa lihat ini tuh warnanya lebih glowing. Wih, glowing. Ya, karena ini udah saya repaint. Nanti akan kita bahas satu-satu aja. Dan ini unik sih, karena di sini ada dua SD Gundam. Ya, karena kalian bisa lihat ini tuh kecil banget. Kalau kalian belum tahu SD Gundam, itu seperti ini. Nah, itu namanya SD Gundam. Mungkin ini SD Mecha disebutnya. Ya, apalah itu. Jadi, langsung aja kita review satu-satu. Yang pertama adalah Crocodile. Nah, Crocodile ini dia mengambil motif kapal luar angkasa. Ya, dia ingin persis kayak si Gokaiger, yaitu kapal bajak laut kayak gitu. Tapi ini lebih condong ke pesawat luar angkasa sih sebenarnya. Dan dengan motif tentunya buaya di sini. Dan untuk artikulasi dia bisa seperti ini. Bisa membuka mulutnya. Udah sih, itu aja untuk artikulasi. Paling untuk bahan ini oke lah untuk mini pla yang sekarang. Tapi bahannya sama sih ini, kayak bahannya si Zenkaiyo. Dan ini udah saya repaint sesuai yang saya bilang tadi. Ini udah saya repaint warna silver. Dan ini juga udah di repaint warna gold. Nah, untuk part silver, ini kenapa saya repaint? Karena kalau belum di repaint itu seperti ini. Nah ini bener-bener kurang banget sih menurut saya untuk warna silvernya. Apalagi yang gold, ini kalian bisa lihat sendiri goldnya seperti ini. Dan yang belum di repaint itu goldnya seperti ini. Nah, menurut kalian mending di repaint atau enggak nih? Well, menurut saya sih mending di repaint. Karena lebih, apa ya, bisa terlihat lebih mahal gitu lah, terus lebih cakep juga kan nih goldnya. Silvernya juga seperti ini, lebih tentu jauh banget lebih cakep kayak gitu. Dan si Crocodile ini dia bisa dipisah juga menjadi motor dan juga mungkin semacam pesawat kali ya. Jadi tinggal kita pisah aja seperti ini. Nah kayak gini. Maka dia menjadi motor dan juga pesawat yang nantinya bisa dinaiki Riki dan juga Katanar kayak gitu. Selanjutnya adalah Riki. Nah ini tuh udah saya repaint juga warna gold dan silvernya. Dan menurut saya ini unik sih, karena sebelumnya kan belum ada ya mecha yang memakai SD Gundam kayak begini. Karena dia juga dari SD Topia, ya biasalah kelakuan Toei. Dan saya terkejut banget karena ini ada artikulasinya juga. Jadi di tangannya bisa seperti ini, lalu di kaki bisa seperti ini, kayak gini.
Nah, di bagian kepalanya pun dia bisa seperti ini dan berputar 360 derajat malah. Keren banget sih. Nah, si Ricky ini bisa kita gabungkan dengan si motornya tadi. Jadi kita lepas dulu aja bagian belakangnya. Lalu yang motor ini kita masukkan di sini. Jadi seperti ini. Kemudian Ricky-nya kita masukkan di sini dengan join female yang ada di sini, ada 2. Kita masukkan aja, maka dia akan menjadi seperti ini. Well, menurut saya ini bagus-bagus aja sih dan unik juga karena kelihatannya kayak bocil naik motor kan. Mana kakinya nggak nyampe lagi. Nah, kalau kalian ingin dalam posisi keadaan diam begini, maka ininya diturunkan aja. Ini bisa kayak menjadi standar gitu mungkin. Tapi kalau kalian ingin biar bisa jalan gitu, ini tinggal kita naikin aja seperti ini, maka dia bisa jalan seperti ini. Dan untuk bannya ini semuanya muter semua, ya menjadi nilai plus juga. Kayak gini. Ini bisa muter dua-duanya. Jadi seperti itu. Dan Ricky ini kalau kalian bisa lihat, ini tuh dia mengambil motif dari Power Ranger Zeo atau Oh-Ranger. Ini mengambil motif mekanya. Jadi kalau Oh-Ranger itu kan di bagian dadanya ini ada si singanya juga seperti ini. Nah, dia mengambil motif dari si Oh-Ranger itu. Selanjutnya adalah Katanar. Nah, Katanar ini juga sudah saya repaint. Si Katanar ini dia merahnya menurut saya agak kurang sih. Makanya ini saya repaint merah lagi. Karena kalau yang belum di repaint warna merahnya itu juga seperti ini. Nah, kalian bisa lihat itu perbedaan yang udah di repaint dan belum di repaint. Dan untuk artikulasi dia sama kayak si Ricky. Kakinya bisa seperti ini, tangan bisa seperti ini. Terus bagian kepala juga bisa berputar seperti ini. Tapi dia tidak bisa 360 derajat karena dia nge-stuck di bagian belakang sini. Nah, kalian bisa lihat kayak gini. Dan jika kita gabungkan dengan si pesawatnya tadi, itu seperti ini. Kita tinggal masukkan aja di sini. Kita masukkan, nah kayak gini. Terus tinggal kita putar ke atas. Tinggal kita naikkan tangannya kayak gini, maka dia akan menjadi seperti ini. Nah, ini mode dia naik pesawat. Pesawat apa nih? Pesawat buaya kayak gini. Ya menurut saya oke-oke aja sih. Keren-keren juga, nggak jelek kok kayak gitu. Dan untuk si Katanar ini, dia ini mengambil motif mecha dari Shinkenger atau Power Ranger Samurai. Itu yang seperti ini. Nah, ini kalian bisa lihat apalagi bagian depannya dan bagian tangannya ini mirip banget. Dan bagian tangannya kalau kalian perhatikan setengah lingkaran kayak gini. Persis banget kayak tangannya si mekanya Shinken Oh. Kayak gitu. Di sini kita juga mendapatkan part formernya untuk menggantikan kepala Minipla Katanar dan Ricky. Dan di sini ya menurut saya maklum sih harus diganti karena kan kalau nggak diganti itu menambah artikulasinya lagi. Maksudnya sistem perubahannya itu yang sangat sulit dibuat di Minipla, apalagi si kepalanya Ricky ini. Nah, di bagian kiri ini kepalanya Katanar dan di bagian kanan ini kepalanya Ricky. Ya keren sih untuk bagian mukanya, nanti kita bisa lihat aja pas di penggabungannya. Sebelum kita menggabungkannya ke mode robotnya, ini ada satu mode lagi yang sampai sekarang belum keluar di seriesnya, yaitu mode bazooka-nya. Jadi langsung aja ayo kita ubah. Untuk perubahan Crocodile ini sebenarnya cukup mudah. Jadi tinggal kita putar bagian kakinya ini seperti ini. Nah, akan menjadi seperti ini. Untuk Katanar, tinggal kita ambil bagian pedangnya ini. Untuk Ricky juga sama, tinggal kita ambil bagian senjatanya ini. Kemudian kita sambungkan aja si pedangnya Katanar dengan senjatanya Ricky seperti ini. Kemudian kita buka bagian mulutnya seperti ini. Setelah itu kita pasang bagian join male di sini dengan di tangannya sini akan menjadi seperti ini.
Yang terakhir tinggal kita taruh aja si Katanar di sini dan si Ricky di sini. Nah, ini dia penampilan Crocodile Bazooka atau apalah itu namanya, saya juga belum tahu karena di seriesnya itu belum ada. Atau jangan-jangan ini adalah senjata terakhirnya si Zenkaiger, karena kalau kalian lihat di Kira Major itu kan dia terakhirnya memakai panahnya si Phoenix kayak gitu, dan mungkin si Zenkaiger juga bakal kayak gitu. Terlebih si Zenkaisernya itu kan nanti bakal bergabung sama si Tu Kaiser. Kalau kalian tahu yang si Zenkaiju itu seperti ini. Nah, itu gambar Zenkaiju. Jadi nanti si Zenkai-O Majin Frume di sini, terus si gaun Jurannya di sini dan Zenkaiju-nya di belakang. Ya, siapa tahu sih kayak gitu. Tapi kalau jadi seperti itu, menurut saya untuk fans Ultimate Gatai itu sangat mengecewakan sih. Masa nggak bergabung lagi sejak kapan ya? Kira Major ya? Sejak Ryu Soldier malah. Ryu Soldier kan yang bergabung cuman merah sama si Goldnya aja. Ya, sangat disayangkan banget sih. Saya malah berharap keluar lagi mecha kayak Go-Onger atau Shinkenger. Jadi langsung aja kita ubah ke mode mechanya. Langsung aja, ayo kita ubah. Jadi kita akan mengubahnya ke mode Katanar. Nah, kita pasang dulu aja Ricky-nya di sini. Kayak gini. Biar ada gimmick kayak DX. Ya maklum lah ya, kan Minipla lebih murah, jadinya nggak ada kan. Jadi kita buka aja mulutnya kayak gini. Terus kita slide aja kayak gini. Dan kita pasang si Katanarnya di sini. Di DX, kalau kita putar si bagian ini dia akan langsung masuk ke dalam dan membuka si part item ini. Tapi karena ini Minipla, jadi kita harus melakukannya secara manual. Sekali lagi, murah harus manual. Jadi ya udah, kita buka aja kayak gini. Terus kita pindahin si Katanar. Nah, kita masukin di dalam sini udah ada join mail. Nah, di sini ada female-nya di bawahnya sini. Langsung aja kita masukkan seperti ini. Nah, terus tinggal kita tutup lagi si bagian ini kayak gini. Kemudian untuk bagian kaki kita putar, lalu kita turunkan aja seperti ini. Nah, ininya juga harus diputar lagi kayak gini. Terus kita turunkan lagi ke bawah seperti ini. Untuk bagian tangan kanannya kita naikkan seperti ini. Kemudian kita turunkan part tangannya dan kita putar seperti ini. Untuk tangan kirinya tinggal kita turunkan, lalu kita turunkan lagi seperti ini, dan kita pasang si partnya Katanar ke sini. Ini udah ada join male-nya, kita masukin aja ke female-nya. Nah, dia bakal jadi seperti ini. Kemudian partnya Ricky kita masukkan aja ke sini. Nah, kayak gini. Di DX kita mendapatkan gimmick lagi, yaitu kita bisa nge-slide si part ini ke belakang. Tapi karena ini Minipla, jadi kita harus menggantinya dengan part lain. Nah, tinggal kita lepas aja kepalanya kayak gini. Langsung kita masukkan dengan kepala si Ricky-nya, maksudnya si Katanarnya. Kita masukkan aja ke sini. Dan jadi seperti ini. Ini dia penampilan Tokyo Katanar. Nah, ini kita lihat dari dekat. Untuk bagian mukanya ini keren banget sih, melambangkan samurai. Bahkan samurai zaman dulu kan yang banyak tuh yang rambutnya diiket-iket kayak gitu kan. Samurai akurat banget sih. Apalagi dengan kita paint warna merahnya ini menambah lebih sangar aja gitu. Ini penampilan full bodinya, warnanya itu saya suka banget sih. Ya meskipun ini udah di repaint ya, karena kalau sebelum di repaint itu warna goldnya lebih kurang dan warna silvernya juga lebih kurang. Tapi tetap aja untuk perpaduan warna silver dan gold itu sangat-sangat keren banget. Apalagi di sini ada campuran merah juga si Katanarnya, yang menurut saya nggak ganggu sih. Dan ditambah keren lagi dengan huruf apa nih, kanji mungkin ya. Dengan huruf kanji ini menambah kesangarannya gitulah. Dan untuk perbandingan tingginya dengan Zenkai-O itu seperti ini. Nah, ini dengan Juragaon dan ini dengan Majin Frume. Ya menurut saya nggak terlalu beda jauh sih. Ini lebih tinggi karena kan si kepala Crocodile-nya dinaikin, dan ini
jambulnya yang tinggi juga kayak gitu. Jadi menurut kalian lebih bagus mana nih, Zenkai-O atau Tokai-O? Langsung aja nanti komen di kolom komentar. Sekarang langsung aja kita bahas artikulasinya. Untuk kepalanya ini karena dia menggunakan joint ball, jadi kepalanya bisa 360 derajat berputar. Lalu dia bisa naik turun juga. Ini nilai plusnya joint ball tuh kayak gini. Tapi nilai minusnya dia tuh lebih gampang buat loose atau kendor kayak gitu. Jadi ya ada plus ada minusnya juga sih. Nah terus untuk bagian tangan ini bisa berputar seperti ini. Lalu bisa naik turun. Tapi dia belum bisa ke depan ke belakang kayak gitu. Nah untuk bagian sikunya ini bisa berputar juga kayak gini. Terus juga bisa seperti ini. Bisa menekuk seperti ini kayak gini. Terus untuk bagian kepalanya ini ya karena ini memakai si kepalanya Ricky, jadi bisa berputar seperti ini. Untuk tangan kirinya juga sama, bisa naik, bisa turun, tapi belum bisa ke depan ke belakang. Ininya bisa naik turun juga. Pergelangan tangannya juga bisa berputar. Terus untuk bagian pinggul dia bisa berputar kayak gini. Dan untuk bagian paha dia bisa naik, tapi kita naikin dulu si part ininya. Dia bisa naik seperti ini. Dan yang uniknya bagian lututnya itu joinnya ada di belakang. Jadi dia seperti ini. Nah kayak gini. Untuk maksimalnya itu segini. Nah jadi dia bisa ke belakang seperti ini. Tapi entah punya saya aja atau emang semuanya kayak gini, bagian bawahnya ini, bagian lututnya ini sedikit mudah lepas pas kita putar seperti ini. Nah ini kan bisa diputar juga nih. Nah itu tuh lama-lama lepas kayak gitu. Nah entah punya saya aja atau emang dari sananya kayak gini sih. Terus bagian ini juga sedikit mudah lepas. Tapi bukan loose sih jatuhnya, cuman ya mudah lepas aja. Terus dia bisa ke samping seperti ini. Nah maksimalnya seperti ini. Setelah itu untuk ke belakang nggak bisa karena kehalang sama part ini. Jadi cuman bisa ke depan tapi nggak bisa ke belakang. Terus bagian telapak kakinya ini dia bisa berputar seperti ini. Ya ini menjadi nilai plus juga sih untuk sebuah artikulasi. Kayak gitu aja sih untuk artikulasi dari si Tokai-O ini. Sekarang kita akan mengubah Tokai-O ini menjadi mode Ricky. Jadi langsung aja ayo kita ubah. Yang pertama tentu aja kita harus ngelepas part katanarnya dulu. Terus kita juga lepas si Ricky-nya. Selanjutnya kita lepas part pergelangan tangannya. Seperti ini. Terus kita turunkan si kepala Crocodile-nya seperti ini. Selanjutnya part tangan ini kita masukkan ke join female yang ada di dalam sini. Ini mungkin tidak terlalu kelihatan. Sebentar saya keluarin dulu. Nah, ini ada join female. Jadi kita masukin aja di sini. Kayak gini. Nah, kita masukkan lagi, langsung kita tutup seperti ini. Kemudian, part former kepala si katanar kita ganti lagi dengan kepalanya katanarnya lagi. Jadi, kita lepas, lalu kita pasang kayak gini, tapi kita lepas lagi badannya seperti ini. Nah, sekarang gantian katanarnya yang jadi tangan. Jadi, seperti ini. Ini agak sedikit susah karena kakinya ini harus kita pasin ke bagian female-nya. Nah, seperti ini. Jangan lupa part ini kita lepas kayak gini. Setelah itu kita putar badannya seperti ini. Lalu kita pasang senjatanya Ricky di sini. Seperti ini. Nah, ini ada nilai plus lagi untuk si part-part senjatanya Ricky dan juga katanar, yaitu dia di bagian bodinya ini ada semacam apa ya? Jadi intinya tuh dia nggak polos gitu. Nah, kalian bisa lihat kan di sini. Terus juga bagian ininya juga dicetak dengan bagus banget kayak gini. Terus bagian ujungnya juga ini keren sih, detail banget gitulah, nggak apa ya, nggak polosan kayak gitu. Dan cetakannya juga bagus-bagus aja. Nah, untuk si pedangnya katanar ini saya tadi lupa buat nge-review juga. Nah, ini ada detailingnya lagi seperti ini. Ini menurut saya termasuk nilai plus sih untuk detailingnya ini. Kayak gini. Di baliknya juga ada seperti ini untuk detailingnya.
bagian atasnya seperti ini. Nah, kayak gini. Jadi langsung aja kita lanjutin lagi untuk perubahan Tsukai Oriki. Sekarang gantian pedangnya Katanar yang kita pasang di sini. Kemudian untuk Riki kita pasang seperti ini. Nah, lagi-lagi karena ini mini pla, jadi kita nggak dapat gimmick seperti DX. Yaitu kalau DX si part ininya tuh tinggal diputar aja kayak gitu, langsung kelihatan mukanya si Tsukai Oriki. Tapi karena ini mini pla, kita harus ngelepasnya dulu. Dan kita ganti dengan part formernya yang ini. Seperti ini. Ini dia tampak dekat dari Tsukai Oriki. Nah, untuk mukanya ini bener-bener Anubis banget. Bener-bener apa ya, bisa dibilang keren banget sih. Dan jujur aja saya lebih suka mukanya si Riki ini daripada si Katanar tadi. Ya itu penilaian saya pribadi aja sih, kayak gitu. Dan untuk bagian belakang kepalanya itu, kalian bisa lihat. Nah, ini masih kelihatan banget mukanya Riki. Dan kalau untuk sebelum kita ubah kan mukanya seperti ini. Nah, ini pas udah kita ubah mukanya itu jadi seperti ini. Jadi memang di DX itu bagian matanya bisa apa ya, menutup gitulah, ada semacam gimmicknya kayak gitu. Ini dia penampilan full bodinya dari Tsukai Oriki. Nah, gimana menurut kalian nih untuk desainnya si Tsukai Oriki ini? Menurut saya untuk desainnya ini keren-keren aja sih. Tapi ada yang sangat disayangkan sekali, yaitu bagian tangannya ini. Karena di bagian tangannya ini dia itu nggak bisa kayak di seriesnya. Jadi kalau di seriesnya itu tangannya bisa seperti ini. Nah, tapi kalau di mini pla itu nggak bisa. Nanti akan kita bahas di bagian artikulasinya deh. Nah, untuk perpaduan warnanya, silver dengan biru, ini bisa dibilang biru laut mungkin atau biru dongker. Saya juga kurang paham tentang gradasi warna. Oke-oke aja sih untuk perpaduan warnanya. Nggak ada masalah lah ya untuk perpaduan warnanya. Jadi langsung aja kita bahas artikulasi dari si tangan kanan ini. Tangan kirinya ding, salah. Nah, untuk tangan kirinya ini, sebenarnya dia masih bisa ke depan seperti ini. Bisa berputar, terus juga bisa naik seperti ini. Tapi yang seperti saya bilang tadi, dia ini nggak bisa kayak di seriesnya gitulah. Jadi sangat disayangkan banget. Kalau di seriesnya itu kan dia bisa seperti ini. Nah, kayak gini. Harusnya di sini kita dapat part lagi, atau enggak si bagian muka ini ada part terpisah lagi dari si bagian bahunya ini harusnya. Jadi dia bisa seperti ini. Tapi karena dia nggak bisa ya jadi seperti ini aja. Nah, kayak gini. Ya, itu yang sangat disayangkan sekali sih. Setelah kita review satu persatu tadi, jadi ini dia artikulasi-artikulasi dari Tsukai Oriki dan juga Tsukai Katanar. Sekian review mini plat Tsukai-O. Jangan lupa di like, subscribe, dan share juga. Kurang lebihnya mohon maaf. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Dadah! Gatai!